Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Setelah menyelesaikan bencana duniawi ketiganya di part yang kemarin, Fang Yuan akhirnya berpisah dengan Judu dan kembali ke Tanah Langya. Dalam perjalanan ini tidak ada kendala sedikit pun. Dan jadi sekarang Fang Yuan sudah ada di Tanah Langya. Lalu apa yang akan terjadi dalam keseharian Fang Yuan berikutnya? Mari kita dengarkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 225. Fang Yuan duduk di kamarnya. Dia kini sedang berkonsentrasi dan berkomunikasi dengan kehendak dari seorang Gu Immortal di toko kuning. Terlihat dari wajah Fang Yuan yang masam, sepertinya transaksi ini tidak berjalan baik. Ya, sesungguhnya setelah kembali dari bencana duniawi ketiga, keberuntungan Fang Yuan itu mengalami penurunan. Ini terjadi karena efek yang kemarin terlewatkan aneh nggak sebutkan di part yang sebelumnya. Jadi, setelah kemunculan pohon raksasa bencana besar, keberuntungan Fang Yuan itu mengalami penurunan. Dan ini ternyata akibat efek dari pohon raksasa bencana besar yang mampu mengurangi keberuntungan dari targetnya. Karena alasan ini, Fang Yuan mulai menemui berbagai kesulitan dalam bertransaksi. Jujur saja, Fang Yuan sampai kesal. Namun, dia masih harus terus bergerak. Karena kalau dia berdiam diri, maka dia tidak akan pernah bisa menghadapi bencana kesengsaraan berikutnya. Karena itu, belakangan ini Fang Yuan gencar mengumpulkan material abadi untuk memberi makan Gu Immortal miliknya. Tanpa Gu Immortal, tentu saja Fang Yuan tidak akan mampu menghadapi bencana kesengsaraan. Sama seperti hari ini, di mana Fang Yuan juga mencari makan untuk Gu Sikap. Sayangnya, Gu Immortal yang menjual makanan dari Gu Sikap ini tidak berkomunikasi langsung dengan Fang Yuan. Dia meninggalkan wasiat palsu untuk melakukan transaksi di toko kuning. Karena wasiat itu punya sifat seperti roh tanah, maka sangat sulit untuk melakukan nego dengan wasiat. Karena itu Fang Yuan pun sekarang mengalami kesulitan. Tapi karena keadaan terus mendesaknya, pada akhirnya Fang Yuan mau tidak mau harus membeli material dengan harga yang mahal. Bahkan dalam satu kali pembelian ini, Fang Yuan sampai menghabiskan 10.000 batu esensi abadi. Tentu wajar kalau Fang Yuan menghela nafas panjang. Ada kekecewaan yang tergambar jelas di wajahnya. Namun, tidak ada gunanya menyesali hal yang sudah terjadi terlalu lama. Jadi, Fang Yuan pun segera membawa material abadi yang baru ia dapatkan, masuk ke dalam aperturnya dan kemudian menggunakannya untuk memberi makan Gu Sikap. Setidaknya dengan stok yang ia dapatkan hari ini, Fang Yuan bisa memberi makan 3 kali untuk Gu Sikap yang ia miliki sekarang. Sembari memberi makan Gu Sikap, Fang Yuan tampak melihat seluruh tanah terberkati miliknya dengan wajah dan pikiran yang cukup kompleks. Mau dikatakan seperti apapun, tapi kata yang paling tepat untuk Fang Yuan saat ini mungkin adalah situasinya sangat buruk. Di masa lalu, ada sekte bayangan yang mengambil perhatian dari seluruh dunia, terutama pengadilan surgawi. Namun setelah pertempuran di Gunung Yitian, kini namanya bahkan sudah masuk ke dalam Dewan Pengadilan Iblis. Yang artinya, saat ini Fang Yuan menjadi buronan dari seluruh ahli di benua tengah. Sementara itu kemarahan di dataran utara pun tidak bisa diredam, karena berita tentang Fang Yuan yang telah menghancurkan gedung 88 Yang dan juga tanah terberkati Istana Kekaisaran telah menyebar.
Tentu informasi itu dari pengadilan surgawi. Dan karena itu juga, para keturunan dari klan Huang Jin pun semakin marah. Mereka mencari Fang Yuan. Tentu saja tidak hanya Fang Yuan, tetapi juga He Laolan. Maka kalau di part sebelumnya, klan He itu dikejar-kejar oleh para keturunan klan Huang Jin, bukan tanpa alasan. Semua itu karena mereka marah akibat He Laolan yang ikut ambil bagian dalam hancurnya gedung 88 Yang. Ya, walaupun pada akhirnya semua itu hanya alasan, karena mereka juga hanya ingin mendapatkan manfaat dengan mengambil sumber daya yang dimiliki oleh klan He. Sementara itu di Laut Timur, perbatasan selatan dan gurun barat juga mulai banyak yang mengincar Fang Yuan karena kepemilikan warisan sejati. Ya, identitas Fang Yuan sudah terekspos di seluruh dunia. Maka, tidak heran kalau ada banyak Gu Immortal yang saat ini sedang berusaha mencari keberadaannya. Karena itu, untuk sekarang, ketika Fang Yuan pergi keluar, dia pasti akan menggunakan nama palsu, dan nama palsu yang ia gunakan adalah Liu Guangyi. Itu adalah nama yang Fang Yuan kenalkan pada judu kemarin. Andai kata Fang Yuan menyebutkan identitas aslinya pada judu, situasinya pasti akan menjadi lebih sulit. Karena itulah Fang Yuan memilih jalan ini. Dan sekarang, Fang Yuan telah menjalin kerjasama dengan judu. Semuanya terjadi bukan tiba-tiba, tetapi kira-kira setengah bulan yang lalu. Saat toko kuning dibuka, dan Fang Yuan mendapatkan pesan dari judu. Artinya itu di part kemarin. Fang Yuan menerima surat dari judu, di mana surat itu menyatakan situasi judu dengan sangat jelas. Judu juga memberitahu Fang Yuan tentang Gu Pedang Terbang yang menyimpan petunjuk tentang warisan sejati dari jalur informasi. Tentu hal ini cukup menarik minat Fang Yuan. Karena kalau dia memiliki warisan sejati dari jalur informasi, maka dia akan memiliki metode untuk membuat perjanjian dengan orang lain, dan dia juga tidak akan takut untuk melanggar perjanjian itu. Karena dia bisa dengan diam-diam menyingkirkan perjanjian yang sudah dibuat. Jelas ini adalah sesuatu yang sangat menggiurkan untuk Fang Yuan. Dan karena itu Fang Yuan mulai memutuskan untuk berkomunikasi dengan judu. Melalui komunikasi itu Fang Yuan mulai merubah pikirannya. Yang mana sebelumnya dia berniat untuk pergi ke klan He tapi dia membatalkannya. Dan dia membuat beberapa kesepakatan dengan judu. Kesepakatan awal antara Fang Yuan dan judu. Di situ dikatakan bahwa Fang Yuan setuju membiarkan judu untuk mendapatkan infus makna dari bencana kesengsaraan yang sedang ia alami. Tentu Fang Yuan tidak memberikan gerakan pembunuh milik Langya yang dapat memancing infus makna. Tetapi Fang Yuan memberikan janji bahwa judu boleh ikut mengambil infus makna dari bencana kesengsaraan yang sedang dialami oleh Fang Yuan. Karena itu, judu akan menggunakan Gu pemanggil bencana untuk memindahkan bencana kesengsaraan Fang Yuan ke tanah terberkati milik judu. Kemudian, kesepakatan yang awal ini juga berisikan tentang dikembalikannya Gu Pedang Terbang dan juga informasi tentang warisan sejati dari jalur informasi kepada Fang Yuan. Ini sebenarnya clear sampai sini, tetapi Fang Yuan itu adalah orang yang cerdik. Jadi dia tidak langsung menyetujui kesepakatan ini begitu saja. Fang Yuan mengatakan bahwa sejak awal judu itu tidak tertarik dengan warisan sejati dari jalur informasi. Maka itu tidak terlalu berharga untuk judu. Karena itu, menurut Fang Yuan, nilai dari penawaran yang diajukan oleh judu itu terlalu rendah jika dibandingkan dengan
yaitu penggunaan izin infus makna. Sebagai gantinya, maka Fang Yuan kemudian memberi misi pada Judu, bahwa Judu harus pergi ke tanah terberkati elang besi dan kemudian mengambil sarang elang ke-13. Itu adalah syarat tambahan yang Fang Yuan ajukan, selain menerima syarat sebelumnya. Kenapa kok sarang elang ke-13? Karena Fang Yuan sudah melakukan pencarian jiwa pada He Cheng dan dia tahu bahwa lokasi dari warisan sejati yang ditinggalkan oleh He Fan itu ada di sarang elang ke-13. Jelas bahwa kesepakatan ini kemudian membawa keuntungan yang besar untuk Fang Yuan sekaligus. Sementara di sisi lain, Judu sendiri sebenarnya sudah sangat frustasi. Dia sangat menginginkan infus makna untuk meningkatkan jalur kekuatannya. Dan karena itu, pada akhirnya Judu pun menyerah. Dia masih harus bersiap-siap untuk menghadapi bencana kesengsaraan yang nantinya akan datang di tanah terberkati miliknya. Jadi dia juga harus mulai bersiap dan meningkatkan kekuatannya. Ya, singkat cerita, kedua belah pihak pun akhirnya setuju dan kemudian Judu langsung bergegas ke tanah terberkati elang besi. Jadi itu alasan kenapa Judu bisa akhirnya muncul di tanah terberkati milik klan He. Dan kemudian setelah Judu berhasil mendapatkan sarang elang ke-13, Judu segera melarikan diri. Karena saat itu situasi di sana pun menjadi semakin berbahaya karena ahli peringkat 8 Baisu mulai ikut campur. Jadi Judu memilih untuk melarikan diri secepat mungkin. Ya, seharusnya semuanya itu berjalan lancar sesuai dengan rencana Fang Yuan. Dan kesepakatan antara Fang Yuan dan juga Judu seharusnya terselesaikan. Namun, sebelum Judu pergi, rupanya tetua tertinggi sempat menyebutkan, ini tetua tertinggi dari klan He, sempat menyebutkan bahwa di dalam sarang elang ke-13 terdapat petunjuk untuk mendapatkan warisan sejati yang ditinggalkan oleh He Fan. Tentu hal ini menarik minat semua orang dan semua orang menargetkan Judu. Tetapi selain itu, Judu sendiri juga tertarik minatnya. Karena meski dia tidak mengincar warisan sejati dari jalur waktu yang ditinggalkan oleh He Fan, namun dengan informasi ini, Judu bisa bernegosiasi ulang dengan Fang Yuan. Tentu, Judu bukan orang bodoh, jadi dia ingin mengajukan syarat baru kepada Fang Yuan. Dan setelah beberapa hari setelah Judu mendapatkan sarang ke-13, akhirnya Judu dan Fang Yuan bertemu untuk melakukan transaksi. Karena sekarang Judu sudah tahu tentang apa yang ada di dalam sarang elang ke-13, maka Judu tidak langsung menyerahkannya pada Fang Yuan dan kembali mengajukan negosiasi. Fang Yuan hanya bisa menghela nafas dan mulai kemudian tawar-menawar dengan Judu. Proses ini cukup memakan waktu dan akhirnya disepakati bahwa selain kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati, Judu memberikan syarat tambahan, yaitu dia menginginkan 30% bagian dari warisan sejati yang Fang Yuan dapatkan nantinya. Yap, sekalipun Judu itu dikenal sebagai seorang dominator abadi, tetapi dia itu bukan otak-otot. Dari awal kemunculannya, Judu itu tidak digambarkan sebagai orang bodoh. Jadi dia dapat bernegosiasi dengan baik dan tentunya dia mendapatkan kesepakatan yang baik. Sampai pada akhirnya Fang Yuan pun menyerah lalu menyetujui kesepakatan itu. Dan kalau mengikuti alur cerita sebelumnya, maka setelah pertemuan ini, Fang Yuan pun kemudian menghadapi bencana duniawi ketiganya. Dan Judu lalu kemudian membantunya di akhir cerita. Ya, sekarang kembali lagi ke masa yang saat ini, di mana di dalam tanah terberkatinya,
Wang Yuan saat ini sedang mengamati sarang elang ke-13. Wang Yuan berpikir bahwa dia memiliki akses ke dua warisan sejati. Ada dua. Lalu dia mulai mempertimbangkan mana yang harus ia ambil terlebih dahulu. Pertimbangannya tentu saja sangat matang. Yang kita bicarakan ini adalah Wang Yuan. Jadi dia itu sudah memikirkan semuanya dengan sangat rapi. Wang Yuan berpikir untuk meninggalkan warisan sejati dari jalur informasi yang ia dapatkan dari pedang terbang untuk sekarang. Wang Yuan memilih untuk fokus pada warisan sejati dari jalur waktu yang ditinggalkan oleh He Fan. Mengapa begitu? Ya karena Wang Yuan merasa bahwa saat ini yang lebih penting adalah memperlambat laju aliran waktu di dalam tanah terberkati miliknya. Sehingga dia memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri pada bencana kesengsaraan berikutnya. Sementara untuk warisan sejati dari jalur informasi akan ia periksa di lain waktu dan di lain kesempatan. Oleh karena itu sekarang, Wang Yuan mulai memeriksa kembali sarang elang ke-13. Sarang elang itu terlihat seperti kristal tembus pandang yang besarnya seukuran dua telapak tangan orang dewasa. Wang Yuan menyadari bahwa sarang ke-13 ini adalah kristal surgawi, salah satu material abadi peringkat 8. Kemudian, Wang Yuan mengirimkan kesadarannya untuk memasuki sarang elang ke-13 dan merubah wujudnya menjadi kehendak He Cheng menggunakan wajah familiar. Begitu Wang Yuan masuk ke dalam sarang elang ini, segera kumpulan gu terbang dan melingkari tubuhnya. Ini adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh He Fan di masa lalu. Sebelum He Fan mati, dia telah memberikan instruksi kepada setiap anggota klan yang telah mencapai ranah immortal untuk mempelajari sebuah metode dari jalur perbaikan. Wang Yuan sendiri tahu tentang hal ini dari ingatan He Cheng melalui pencarian jiwa. Termasuk Wang Yuan juga tahu tentang detail informasi yang lain yang tidak banyak orang ketahui. Oke. Mari kita ceritakan sedikit. Pertama, warisan sejati dari He Fan sudah ada sejak lama. Namun karena adanya pengaturan yang ditinggalkan oleh He Fan, maka sampai sekarang warisan ini belum bisa didapatkan oleh siapapun. Tentunya He Fan membuat pengaturan ini bukan tanpa alasan. Dia ingin penerusnya adalah keturunannya yang memiliki kemampuan mumpuni dan punya bakat untuk kemudian mendapatkan warisannya. Tapi sayang pengaturannya memang cukup sulit, jadi sudah lama waktu berlalu, bahkan sudah beberapa generasi, tetapi warisan dari He Fan belum juga terbuka. Namun, meskipun warisan itu belum terbuka, bukan berarti klan He tidak mendapatkan apapun. Dalam prosesnya, mereka memiliki beberapa kemajuan. Yang pertama, saat ini, klan He sudah tahu bahwa gerakan membunuh dari jalur pemurnian yang diajarkan oleh He Fan adalah kunci untuk membuka sarang elang ke-13. Lalu, temuan yang kedua. Mereka harus menggunakan gu sikap sebagai inti dari gerakan ini. Mereka tidak bisa menggantinya dengan yang lain. Meskipun sebenarnya, kalau kita tahu bahwa gerakan pembunuh itu dapat diciptakan melalui kombinasi gu yang berbeda. Namun, pengaturan He Fan tegas. Dia memberi syarat bahwa gu inti dalam gerakan ini haruslah gu sikap. Maka sejak itu, klan He mulai melakukan pencarian pada gu sikap yang hilang. Banyak upaya yang dikerahkan. Generasi lama berganti dengan generasi berikutnya.
Sampai akhirnya mereka mulai menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Gusikap. Namun sayangnya masalah berikutnya muncul ketika generasi ini datang. Generasi ini tuh maksudnya generasi sekarang. Generasinya Fang Yuan, He Loulan, He Cheng, dan yang lain. Semua masalah ini dimulai ketika He Cheng menikahi Su Xian'er. Kita harusnya masih ingat bahwa Su Xian'er adalah agen yang dikirimkan oleh Huo Tianmo untuk mendapatkan informasi tentang warisan He Fan. Setelah menjadi anggota dari klan He, tentunya Su Xian'er mendapatkan sedikit kebebasan akses tentang apa yang sedang dilakukan oleh sekte. Dari sanalah, Su Xian'er mulai mengumpulkan banyak informasi yang sudah didapatkan oleh klan He. Namun sayang sekali karena gelagatnya yang mencurigakan, pada akhirnya para tetua tahu dan kemudian meminta He Cheng untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Alhasil, Su Xian'er mati di tangan He Cheng. Sementara itu, Perilisan pun sangat marah setelah mendengar kematian dari Perilisan. Dia menganggap bahwa Huo Tianmo adalah biang masalah dalam kasus ini, karena memang Huo Tianmo lah yang mengirim Su Xian'er ke klan He. Dan sejak saat itu, akhirnya Perilisan dan Huo Tianmo mulai berselisih. Perkembangan cerita ini tidak berakhir di sana dan terus berlanjut. Semuanya karena Su Xian'er telah meninggalkan banyak emosi keluarga dan juga esensi abadi pada He Loulan. Sehingga setelah He Loulan naik ke ranah immortal, dia kemudian mendapatkan bekal informasi dari ibunya lengkap beserta dengan semua penelitian yang sudah dilakukan ibunya. Akhirnya He Loulan berhasil mendapatkan Gusikap. Nah sekarang sayang sekali memang bahwa Gusikap tidak lagi berada di tangan He Loulan, melainkan sekarang jatuh ke tangan Fang Yuan. Ya meskipun statusnya sebenarnya pinjam ya, tapi karena He Loulan telah mengingkari janjinya, janji yang sudah dibuat, maka sesungguhnya Fang Yuan tidak punya kewajiban untuk mengembalikan Gusikap. Meskipun di dalam Gusikap tetap ada kehendak He Loulan, yang mana He Loulan bisa menghancurkannya kapanpun dia mau. Tapi semua ini kalau kita sambung, rupa-rupanya ini membawa sebuah kunci untuk Fang Yuan agar dia bisa melangkah lebih jauh lagi, termasuk salah satunya adalah mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh He Fan. Sekarang, berbekalkan wajah familiar dan juga pengetahuan dari He Cheng serta Gusikap, Fang Yuan yang bahkan bukan keturunan dari klan He punya potensi besar untuk mendapatkan warisan sejati yang ditinggalkan oleh He Fan. Fang Yuan tampak menyeringai. Dia mulai menyelesaikan gerakan pembunuh dari jalur pemurnian untuk mengaktifkan formasi yang ada di sana. Lalu setelah sarang elang ke-13 aktif, Fang Yuan dipaksa kembali ke tubuhnya dan sarang elang ke-13 kini mulai bercahaya. Fang Yuan tampak gugup. Kini dia bisa melihat secara bertahap cahaya yang sebelumnya terlihat putih mulai berubah dan berpisah menjadi 9 warna yang berbeda. Merah, orange, kuning, hijau, biru, biru muda, ungu, putih, dan hitam. Kemudian perlahan cahaya-cahaya itu memudar dan suara lonceng terdengar di langit. Akhirnya kini sarang elang yang telah ditutupi untuk waktu yang sangat lama terbuka dengan sendirinya. Kemudian 9 buah kubus dengan 9 warna yang berbeda mengambang di depan Fang Yuan. Oh, aku mengerti sekarang.
Jantung Fang Yuan berdegup kencang. Awalnya dia buta, tidak tahu bagaimana pengaturan yang dibuat oleh He Fan. Namun, sekarang dia mengerti. Jadi kristal surgawi pada awalnya tidak transparan. Kristal ini adalah kumpulan dari kristal 9 surga dengan warna yang berbeda. Lalu melalui metode pemurnian, He Fan berhasil menyatukan semua kristal itu menjadi satu. Pantas saja, sebelum dia mati, dia meninggalkan beberapa metode dari jalur pemurnian. Dengan begitu, maka keturunannya bisa mengembalikan penampilan asli dari sarang elang ke-13. Sungguh pengalaman ini membuat pemahaman Fang Yuan meningkat. Awalnya dia pikir bahwa kristal surgawi atau sarang elang ke-13 itu terbentuk dari gua surga milik He Fan. Namun rupanya dia salah, karena sarang elang ke-13 berasal dari 9 kristal surga yang berbeda dan disatukan. Fang Yuan bergumam. Padahal pada masa itu, 7 dari 9 surga telah hancur. Tapi He Fan bisa mendapatkan semua kristal surga ini. Itu artinya, He Fan pasti telah bekerja sangat keras untuk membuat warisan ini. Luar biasa. Sekarang warisan ini akan menjadi milikku. Warisan sejati He Fan. Tunggulah, aku akan datang, kata Fang Yuan sambil tertawa. Dan setelah itu, Fang Yuan kembali mengambil wujud He Cheng dan dia kemudian masuk ke dalam kristal surgawi yang mana di situ ada satu yang terlihat ada sesuatu di dalamnya. Fang Yuan masuk dan terlihat ruangan di sana tidak terlalu besar, namun di bagian tengah terdapat telur besar yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Lalu di bagian cangkang, telur ini memancarkan 9 warna yang indah. Fang Yuan mengamati telur ini baik-baik. Setelah berjam-jam pengamatan, Fang Yuan tidak menemukan apapun selain fakta bahwa telur ini tidak memiliki energi kehidupan alias sudah mati. Tunggu. Bagaimana ini bisa terjadi? He Fan adalah ahli di jalur waktu yang hebat. Tidak mungkin warisan sejati yang ia tinggalkan hanya sebuah telur yang mati. Di mana gerakan pembunuh jalur waktu? Di mana Ku Immortal dari jalur waktu yang ia tinggalkan? Fang Yuan tampak kebingungan. Tunggu. Mungkinkah telur mati ini adalah petunjuk yang He Fan tinggalkan untuk menuju warisan sejatinya? Fang Yuan mulai menebak dengan intuisinya. Fang Yuan kembali menggunakan Ku investigasi dan mencari petunjuk. Tetapi selama apapun dia melakukannya, dia tidak menemukan apapun. Telur ini hanya telur mati. Fang Yuan benar-benar tampak masam. Apa yang terjadi? Apakah warisan sejati He Fan sudah diambil orang dan kemudian digantikan dengan telur busuk ini? Tidak. Sepertinya dugaan ini salah. Aku tidak tahu informasi apapun tentang telur ini. Tapi menurutku ini bukan telur biasa. Lebih baik aku pergi untuk mencari tahu telur apa ini sebenarnya. Oke, mari anggap bahwa telur ini adalah petunjuk. Setelah Fang Yuan memutuskan itu, Fang Yuan pun pergi ke tempat di mana dia bisa mencari sebuah informasi tentang telur ini. Kemana? Yang jelas bukan rambut keenam atau toko kuning. Karena keduanya itu bahaya. Sekalipun mereka mengetahui informasi tentang telur ini, tetapi tentu saja itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka satu-satunya tempat yang akan dituju oleh Fang Yuan tidak lain tidak bukan adalah Langya. Nah, masalahnya
hubungan Fang Yuan dan Langya itu sedang tidak baik. Namun, Fang Yuan tetap memutuskan untuk menemuinya. Pertama-tama, Fang Yuan kembali menyimpan sarang elang dan juga telur raksasa miliknya. Lalu tidak lama kemudian, dia sudah sampai di gedung awan pertama. Fang Yuan lalu menyampaikan niatnya. Namun saat Langya melihat Fang Yuan, emosinya tidak terbendung dan dia berkata, "Fang Yuan, jika kau tidak mau membunuh serigala bintang jatuh, jangan harap kau bisa membaca buku di inventaris sekte. Kecuali kalau kau mau membayar 100 poin kontribusi." Fang Yuan tersenyum pahit. Harga itu terlalu mahal. Kalau hubungan mereka baik, pastinya Fang Yuan bisa membaca buku itu dengan gratis. Tapi sekarang, dia harus membayar 100 poin kontribusi. Lantas apakah Fang Yuan akan pergi untuk mengalahkan serigala bintang jatuh? Tidak. Fang Yuan berkata, "Kalau begitu aku akan membayar dengan 100 poin kontribusi." Ya, meskipun mahal, tetapi ini adalah pilihan yang logis. Kalau Fang Yuan pergi ke dataran Taikyu, maka dia akan kembali dikejar-kejar oleh kehendak surga. Ya, ini akan menjadi masalah. Dan Fang Yuan tentu lebih sayang pada nyawanya. Namun Langya tidak tahu akan hal ini. Jadi, Langya hanya menangkap apa yang Fang Yuan katakan, dan setelah mendengar itu, Langya pun menjadi kesal. Sayangnya, Langya adalah roh tanah. Jadi setelah dia mengucapkan itu, dia tidak akan mengingkarinya. Pada akhirnya setelah menerima 100 poin kontribusi, Langya memberikan izin pada Fang Yuan. Kemudian, saat Fang Yuan hendak meninggalkan tempat itu, Langya tiba-tiba berkata, "Ku dengar kau memiliki hubungan yang cukup baik dengan rambut ke-12. Sebelumnya dia telah bekerja dengan baik. Dia pergi melawan serigala bintang jatuh. Tapi sayangnya dia kalah dan seluruh binatang buas miliknya mati. Hanya itu yang ingin kukatakan. Pergilah." Mendengar itu Fang Yuan pun membungkuk. Dia berkata, "Terima kasih tetua atas perhatian dan informasinya. Saya akan pergi." Fang Yuan segera berjalan keluar ke inventaris Langya. Lalu dia pun menemukan sebuah buku tentang telur dan kemudian pergi lagi. Kali ini Fang Yuan tidak langsung kembali ke gedung awan kedua miliknya, melainkan dia menuju ke gedung awan ke-12. Tujuannya adalah untuk menemui rambut ke-12. Tetapi sebelum dia masuk, seorang Master Gufana menghentikan dia. "Tuanku sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Silahkan kembali," katanya dengan ketus. Fang Yuan sama sekali tidak disambut. Fang Yuan pun tampak menghela nafas dan kemudian berbalik menuju gedung awan kedua miliknya. Bahkan sebelum dia sampai sini, Fang Yuan sebenarnya sudah tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Tetapi dia tidak keberatan. Lagi pula dia datang ke tempat ini hanya untuk meningkatkan prestisnya di mata Langya. Karena Langya pasti saat ini sedang mengawasi Fang Yuan. Fang Yuan kini tampak kembali dengan wajah murung. Namun, di dalam pikirannya, dia sendiri sedang berkata, "Hubunganku dengan Langya sudah mencapai titik yang buruk. Aku perlu memulihkan hubungan kami di masa depan. Namun, untuk saat ini, aku akan memeriksa telur itu terlebih dahulu." Sesampainya di kamar, Fang Yuan mulai membaca buku yang ia dapatkan. Dan dia menemukan informasi tentang telur mati itu. Oh, jadi ini adalah telur elang surgawi tingkat atas. Hati Fang Yuan langsung bergetar. Karena elang surgawi tingkat atas adalah binatang buas yang dahulu tidak pernah mati dan kekuatannya ada di tingkat binatang buas abadi alias peringkat 8.
Bagaimanapun telur ini sangat berharga. Dan hal ini membuat Fang Yuan sangat bahagia. Karena itu artinya, warisan He Fan pasti belum diambil. Logikanya cukup sederhana. Karena barang seberharga ini tidak diambil, berarti kemungkinan besar warisan sejati He Fan juga belum diambil. Dan Fang Yuan mulai menduga bahwa telur ini memang adalah kunci untuk mendapatkan warisan sejati He Fan. Fang Yuan sadar bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia akan melanjutkan pencarian warisan ini. Setelah itu Fang Yuan kembali berpikir keras. Apa yang harus dia lakukan? Mengapa ada telur elang surgawi di dalam sarang elang mati? Mungkinkah ini menjadi sebuah petunjuk? Gumam Fang Yuan yang mencoba untuk memikirkan alasannya. Setidaknya Fang Yuan menemukan dua alasan yang paling logis. Pertama, telur ini memang mati karena terlalu lama tidak ada yang mewarisinya. Mungkin. Atau yang kedua, telur ini memang sengaja disegel sehingga tidak terlihat seperti telur mati. Kalau kemungkinan kedua ini benar, maka jelas Fang Yuan harus mencari cara untuk bisa melepaskan segel itu, sehingga kemudian telur ini bisa kembali seperti semula dan dia punya kesempatan untuk mendapatkan warisan sejati dari He Fan. Yah, Fang Yuan sendiri tidak tahu kemungkinan mana yang benar, tapi Fang Yuan tidak akan menyerah dan dia akan mencoba apapun yang dia bisa. Fang Yuan mulai berpikir tentang bagaimana cara melepaskan segel kalau memang telur ini tersegel. Dan bicara tentang melepaskan segel, Fang Yuan kembali ingat pada gerakan pembunuh dari jalur pemurnian yang ditinggalkan He Fan. Dia mulai menganalisis lagi gerakan pembunuh itu. Dia bisa melihat bahwa gerakan pembunuh ini tidaklah sempurna, seolah-olah sengaja dibuat cacat. Tapi seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Fang Yuan mulai mencermati lagi gerakan itu dan dia menemukan bahwa dugaannya sebelumnya itu benar, semuanya disengaja. Fang Yuan kembali ingat pesan yang muncul di dalam ingatan He Cheng. Di sana para tetua mengatakan pada He Cheng bahwa He Fan berpesan pada keturunannya kalau mereka tidak boleh bergantung pada para senior dan harus berkembang dengan caranya sendiri. Mengingat ini, maka pemikiran Fang Yuan seolah dipercepat dan dia mendapatkan pencerahan. Fang Yuan kali ini mulai menyusun ulang gerakan pembunuh yang ia dapatkan. Dan perlahan gerakan pembunuh itu menunjukkan kemampuan sejatinya. Tetapi dia amat terkejut karena ternyata metode ini bukanlah metode dari jalur penyempurnaan, melainkan dari jalur darah. Ya, untuk ukuran sebuah klan besar, jalur darah jelaslah tabu. Tapi kenapa He Fan justru menggunakan jalur darah? Fang Yuan bergumam. Sepertinya ini juga pengaturan dari He Fan untuk pewarisnya. Dan sepertinya aku harus menggunakan garis keturunan yang tepat untuk menetaskan telur ini. Fang Yuan terus berpikir keras. Dan dia saat ini memang hanya bisa menduga-duga. Karena dia tidak tahu tentang kebenarannya. Lagi pula, tidak ada informasi semacam ini di dalam ingatan He Cheng. Jadi Fang Yuan hanya bisa bertaruh pada instingnya. Setelah itu, selama beberapa hari ke depan, Fang Yuan melakukan persiapan. Kali ini, dia menggunakan jalur darah untuk kemudian menciptakan sebuah garis keturunan dari klan He. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil darah yang ada pada tubuh He Cheng. He Cheng yang dikeluarkan oleh Fang Yuan tampak sangat ketakutan. Dia memohon ampun pada Fang Yuan dan meminta untuk dibebaskan. Tapi Fang Yuan tidak peduli.
Dia kemudian mengambil darah dari dalam tubuh He Cheng dan kemudian diolah menggunakan jalur darah dan ditransfer ke dalam tubuh zombie dari jalur kekuatan yang Fang Yuan miliki. He Cheng menangis, menjerit kesakitan, tapi Fang Yuan tidak peduli. Dia mengambil cukup banyak darah sampai He Cheng hampir mati karena kehabisan darah. Tapi tentu Fang Yuan tidak akan melakukan itu. Fang Yuan masih berpikir bahwa He Cheng itu berguna. Jadi Fang Yuan tidak akan membunuh He Cheng begitu saja. Sekarang jumlah darah sudah terpenuhi. Darah itu masuk ke dalam tubuh zombie jalur kekuatan dan dengan pengaturan yang Fang Yuan gunakan, zombie itu akhirnya memiliki garis keturunan dari klan He. Melalui tubuh zombie inilah, Fang Yuan lalu kemudian memindahkan jiwanya untuk sesaat seperti biasanya, menggunakan metode pertukaran jiwa. Lalu Fang Yuan menggunakan tubuh zombie ini untuk mulai menggunakan gerakan pembunuh yang telah ia sempurnakan sebelumnya. Akhirnya, esensi abadi mulai dikeluarkan dan energi kehidupan mulai memenuhi formasi yang Fang Yuan siapkan. Telur yang semula tidak memiliki tanda-tanda kehidupan sama sekali, kini mulai terlihat hidup. Setidaknya Fang Yuan menghabiskan waktu kira-kira 8 hari untuk menyelesaikan proses ini. Dan tepat pada hari ke-8 di pagi hari, telur yang sebelumnya mati kini mulai terlihat retak. Perlahan-lahan, telur itu mulai terbuka, dan kemudian dari sana terlihat seekor anak burung. Ukurannya tidak biasa karena ukurannya sudah setinggi seorang anak remaja, usia 15 tahun, kira-kira di atas 150 cm. Ukurannya cukup besar untuk ukuran anak burung. Tapi inilah penampakan dari elang surgawi tingkat atas. Tampak bahwa pengaturan yang ditinggalkan oleh Ye Fan ini seperti metode dari jalur perbudakan, sehingga si anak burung ini menganggap Fang Yuan sebagai tuannya. Dan hal pertama yang diminta oleh anak burung ini adalah makan. Dia menunjuk kristal surga yang ada di sana. Dan Fang Yuan memberi izin pada burung itu untuk memakan kristal surga yang ada di sana. Ya, memang itu adalah makanan dari si burung ini. Dan pertumbuhannya cukup gila. Dalam setengah hari saja, dia sudah tumbuh hingga beberapa puluh sentimeter. Lalu, beberapa hari kemudian, burung ini sudah cukup besar dan kini bulunya pun sudah tumbuh dengan lebat. Penampakannya sudah terlihat seperti burung remaja. Ukuran tubuhnya bahkan sudah lebih tinggi daripada Fang Yuan. Di dalam deskripsi ini dijelaskan bahwa penampakan burung ini sesungguhnya mirip seperti Raja Wali. Maka kalau misalnya kita lihat dalam literasi berikutnya, burung ini juga disebut sebagai burung Raja Wali. Tetapi secara umum jenisnya adalah elang surgawi tingkat atas. Dan setelah dia cukup kuat, Fang Yuan kemudian berkata bahwa bawa aku ke tempat di mana warisan Ye Fan berada. Setelah Fang Yuan mengatakan perintah itu, burung ini seolah-olah kembali mengingat tentang gua surga yang ditinggalkan oleh Ye Fan. Dan segera burung itu pun mengepakkan sayapnya, dia merentangkan punggungnya, dan kemudian menunduk, mempersilahkan Fang Yuan untuk naik ke atas punggungnya. Melihat ini Fang Yuan sangat senang, dan akhirnya Fang Yuan pun dibawa pergi oleh burung ini menuju ke gua surga peninggalan dari Ye Fan. Fang Yuan sangat senang. Di punggung burung ini, Fang Yuan bergumam, "Warisan sejati Ye Fan, aku datang."
Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah selalu menunggu channel ini untuk update. See you again in the next video dan bye.